Nggak harus kayak biksu juga kok. Terus, apa sih sebenarnya meditasi mindfulness itu? Gue bakal jelasin pakai contoh biar lebih gampang dipahami. Sekarang, coba deh perhatikan. Pasti lu dengerin suara gue kan? Nah, pas lu lagi dengerin suara gue dengan penuh perhatian, berarti fokus lu sekarang lagi ada di satu hal, yaitu suara gue. Dan itulah bro, udah termasuk praktik meditasi mindfulness. Jadi mindfulness itu, kalau belakangan ini kamu ngerasa makin gampang terdistraksi, mulai sering lupa hal-hal kecil, atau susah banget fokus waktu belajar atau kerja, bisa jadi itu tanda-tanda otak kamu mulai lelah. Apalagi kalau tiap ada waktu kosong, refleksnya langsung buka HP dan scrolling medsos tanpa henti kayak autopilot aja gitu. Kalau udah kayak gitu terus-terusan, bisa-bisa performa otak kamu menurun, mikir jadi lemot, susah tenang, dan akhirnya susah berkembang juga. Nah, kondisi ini sering disebut brain rot atau pembusukan otak. Dan iya, ini nyata dan bisa ngaruh ke hidup kamu secara keseluruhan. Dan banyak orang tuh nggak sadar kalau brain rot ini pelan-pelan ngikis kemampuan fokus mereka. Padahal fokus itu pondasi utama keputusan dalam hidup. Dan yang lebih parahnya lagi, brain rot ini nyuri waktu hidup lu secara diam-diam, waktu yang harusnya bisa lu pakai buat berkembang malah habis buat scrolling yang gak ada ujungnya. Semakin lama lu biarin, semakin kuat cengkramannya. Kalau belakangan ini kamu ngerasa makin gampang terdistraksi, mulai sering lupa hal-hal kecil, atau susah banget fokus waktu belajar atau kerja, maka video ini emang gue bikin khusus buat lu. Karena sadar itu langkah pertama buat balikin lagi kendali hidupmu. Dan selamat datang di segmen Ruang Mindset. Ayo, langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, otak ibarat software utama manusia buat ngejalanin hidupnya. Seluruh aktivitas yang dilakukan selama ini semua, karena kualitas performa otak lu. Tapi masalahnya, sekarang otak sering mengalami overstimulasi. Kenapa? Karena otak terlalu banyak mengonsumsi konten-konten pendek yang numpahin informasi yang banyak, cepat, tapi nggak penting. Akibatnya, kemampuan penting seperti fokus, daya pikir panjang, dan kreativitas jadi pelan-pelan berkurang. Otak yang tiap hari dicekoki info receh terus-menerus, lama-lama bisa kelelahan. Makanya habis scrolling lama, kita suka ngerasa capek dan males untuk ngapa-ngapain padahal cuma duduk doang. Yang lebih bahaya lagi, konten yang tidak seharusnya dikonsumsi sama otak, dan hal-hal serba cepat itu bikin otak kita jadi terbiasa sama hal instan. Jadinya, pas harus fokus lama kayak belajar atau nonton video ini yang bahkan baru kalian buka, otak kalian jadi langsung gelisah dan susah buat bertahan fokus. Coba deh jujur, selama nonton video ini, udah berapa kali lu kepikiran pengen ngecek video di sebelah? Atau malah pikiran lu udah ngelantur kemana-mana? Kalau hal kayak gini terus dibiarin, pelan-pelan lu bakal ngerasa hidup lu mentok, gak berkembang, dan stuck di situ-situ aja. Dan inilah titik dimana hidup lu pelan-pelan bisa jadi rusak, bahkan jadi sampah. Kenapa? Karena waktu yang seharusnya bisa lu pakai buat hal-hal yang ningkatin kualitas hidup, malah lu tuker sama aktivitas yang ngerusak performa otak. Scrolling tanpa arah itu bukan cuma buang waktu, tapi juga secara nggak sadar ngedowngrade kemampuan otak lu. Dan kalau otaknya turun, otomatis kualitas hidup juga ikut anjlok. Makanya penting banget buat sadar dan mulai sembuhin brain rot ini dari sekarang. Di video ini gue bakal kasih lu 3 cara yang gue sendiri udah terapin dari dulu, dan serius dampaknya gede banget buat hidup gue. Yuk kita mulai. Langkah pertama adalah meditasi. Gue tahu, mungkin di pikiran lu meditasi itu kayak duduk bersila 2 jam, mata merem, diem kayak biksu di film-film kungfu. Tapi kenyataannya, meditasi gak sesempit itu bro. Bahkan, hampir semua agama di dunia punya praktik meditasi dalam bentuk ibadah mereka. Cuma mereka mungkin gak nyebutnya meditasi. Nah, jenis meditasi yang gue maksud di sini adalah meditasi mindfulness. Ini tipe meditasi yang udah terbukti secara ilmiah paling besar manfaatnya buat otak. Dan yang paling gue rasain sendiri, ini beneran ngebantu ningkatin fokus dan kualitas belajar gue. Gue udah rutin meditasi sejak tahun lalu, dan jujur gue gak lebay, pikiran gue sekarang jauh lebih jernih, gak gampang ngalor ngidul, dan lebih stabil. Enaknya meditasi itu fleksibel banget. Lu bisa lakuin di mana aja, kapan aja, bahkan tanpa posisi atau suasana yang ribet. Gak harus kayak biksu juga kok. Terus, apa sih sebenarnya meditasi mindfulness itu? Gue bakal jelasin pakai contoh biar lebih gampang dipahami.
Sekarang, coba deh perhatikan, pasti lu dengerin suara gua kan? Nah, pas lu lagi dengerin suara gue dengan penuh perhatian, berarti fokus lu sekarang lagi ada di satu hal, yaitu suara gue. Dan itulah bro, udah termasuk praktik meditasi mindfulness. Jadi mindfulness itu, kalau belakangan ini kamu ngerasa makin gampang terdistraksi, mulai sering lupa hal-hal kecil, atau susah banget fokus waktu belajar atau kerja, bisa jadi itu tanda-tanda otak kamu mulai lelah. Apalagi kalau tiap ada waktu kosong, refleksnya langsung buka HP dan scrolling medsos tanpa henti kayak autopilot aja gitu. Kalau udah kayak gitu terus-terusan, bisa-bisa performa otak kamu menurun, mikir jadi lemot, susah tenang, dan akhirnya susah berkembang juga. Nah, kondisi ini sering disebut brain rot atau pembusukan otak. Dan iya, ini nyata dan bisa ngaruh ke hidup kamu secara keseluruhan. Dan banyak orang tuh nggak sadar kalau brain rot ini pelan-pelan ngikis kemampuan fokus mereka. Padahal fokus itu pondasi utama keputusan dalam hidup. Dan yang lebih parahnya lagi, brain rot ini nyuri waktu hidup lu secara diam-diam, waktu yang harusnya bisa lu pakai buat berkembang malah habis buat scrolling yang gak ada ujungnya. Semakin lama lu biarin, semakin kuat cengkramannya. Kalau belakangan ini kamu ngerasa makin gampang terdistraksi, mulai sering lupa hal-hal kecil, atau susah banget fokus waktu belajar atau kerja, maka video ini emang gue bikin khusus buat lu. Karena sadar itu langkah pertama buat balikin lagi kendali hidupmu. Dan selamat datang di segmen Ruang Mindset. Ayo, langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, otak ibarat software utama manusia buat ngejalanin hidupnya. Seluruh aktivitas yang dilakukan selama ini semua, karena kualitas performa otak lu. Tapi masalahnya, sekarang otak sering mengalami overstimulasi. Kenapa? Karena otak terlalu banyak mengonsumsi konten-konten pendek yang numpahin informasi yang banyak, cepat, tapi nggak penting. Akibatnya, kemampuan penting seperti fokus, daya pikir panjang, dan kreativitas jadi pelan-pelan berkurang. Otak yang tiap hari dicekoki info receh terus-menerus, lama-lama bisa kelelahan. Makanya habis scrolling lama, kita suka ngerasa capek dan males untuk ngapa-ngapain padahal cuma duduk doang. Yang lebih bahaya lagi, konten yang tidak seharusnya dikonsumsi sama otak dan hal-hal serba cepat itu bikin otak kita jadi terbiasa sama hal instan. Jadinya, pas harus fokus lama kayak belajar atau nonton video ini yang bahkan baru kalian buka, otak kalian jadi langsung gelisah dan susah buat bertahan fokus. Coba deh jujur, selama nonton video ini, udah berapa kali lu kepikiran pengen ngecek video di sebelah? Atau malah pikiran lu udah ngelantur kemana-mana? Kalau hal kayak gini terus dibiarin, pelan-pelan lu bakal ngerasa hidup lu mentok, gak berkembang, dan stuck di situ-situ aja. Dan inilah titik dimana hidup lu pelan-pelan bisa jadi rusak, bahkan jadi sampah. Kenapa? Karena waktu yang seharusnya bisa lu pakai buat hal-hal yang ningkatin kualitas hidup, malah lu tuker sama aktivitas yang ngerusak performa otak. Scrolling tanpa arah itu bukan cuma buang waktu, tapi juga secara nggak sadar ngedowngrade kemampuan otak lu. Dan kalau otaknya turun, otomatis kualitas hidup juga ikut anjlok. Makanya penting banget buat sadar dan mulai sembuhin brain rot ini dari sekarang. Di video ini gue bakal kasih lu 3 cara yang gue sendiri udah terapin dari dulu, dan serius dampaknya gede banget buat hidup gue. Yuk kita mulai. Langkah pertama adalah meditasi. Gue tahu, mungkin di pikiran lu meditasi itu kayak duduk bersila 2 jam, mata merem, diem kayak biksu di film-film kungfu. Tapi kenyataannya, meditasi gak sesempit itu bro. Bahkan, hampir semua agama di dunia punya praktik meditasi dalam bentuk ibadah mereka. Cuma mereka mungkin gak nyebutnya meditasi. Nah, jenis meditasi yang gue maksud di sini adalah meditasi mindfulness. Ini tipe meditasi yang udah terbukti secara ilmiah paling besar manfaatnya buat otak. Dan yang paling gue rasain sendiri, ini beneran ngebantu ningkatin fokus dan kualitas belajar gue. Gue udah rutin meditasi sejak tahun lalu, dan jujur gue gak lebay, pikiran gue sekarang jauh lebih jernih, gak gampang ngalor ngidul dan lebih stabil. Enaknya meditasi itu fleksibel banget. Lu bisa lakuin di mana aja, kapan aja, bahkan tanpa posisi atau suasana yang ribet. Nggak harus kayak biksu juga kok. Terus, apa sih sebenarnya meditasi mindfulness itu? Gue bakal jelasin pakai contoh biar lebih gampang dipahami. Sekarang, coba deh perhatikan. Pasti lu dengerin suara gue kan? Nah, pas lu lagi dengerin suara gue dengan penuh perhatian, berarti fokus lu sekarang lagi ada di satu hal, yaitu suara gue.
Dan itulah bro, udah termasuk praktik meditasi mindfulness. Jadi mindfulness itu, kalau belakangan ini kamu ngerasa makin gampang terdistraksi, mulai sering lupa hal-hal kecil, atau susah banget fokus waktu belajar atau kerja, bisa jadi itu tanda-tanda otak kamu mulai lelah. Apalagi kalau tiap ada waktu kosong, refleksnya langsung buka HP dan scrolling medsos tanpa henti kayak autopilot aja gitu. Kalau udah kayak gitu terus-terusan, bisa-bisa performa otak kamu menurun, mikir jadi lemot, susah tenang, dan akhirnya susah berkembang juga. Nah, kondisi ini sering disebut brain rot atau pembusukan otak. Dan iya, ini nyata dan bisa ngaruh ke hidup kamu secara keseluruhan. Dan banyak orang tuh nggak sadar kalau brain rot ini pelan-pelan ngikis kemampuan fokus mereka. Padahal fokus itu pondasi utama keputusan dalam hidup. Dan yang lebih parahnya lagi, brain rot ini nyuri waktu hidup lu secara diam-diam, waktu yang harusnya bisa lu pakai buat berkembang malah habis buat scrolling yang gak ada ujungnya. Semakin lama lu biarin, semakin kuat cengkramannya. Kalau belakangan ini kamu ngerasa makin gampang terdistraksi, mulai sering lupa hal-hal kecil, atau susah banget fokus waktu belajar atau kerja, maka video ini emang gua bikin khusus buat lu. Karena sadar itu langkah pertama buat balikin lagi kendali hidupmu. Dan selamat datang di segmen Ruang Mindset. Ayo, langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, otak ibarat software utama manusia buat ngejalanin hidupnya. Seluruh aktivitas yang dilakukan selama ini semua, karena kualitas performa otak lu. Tapi masalahnya, sekarang otak sering mengalami overstimulasi. Kenapa? Karena otak terlalu banyak mengonsumsi konten-konten pendek yang numpahin informasi yang banyak, cepat, tapi nggak penting. Akibatnya, kemampuan penting seperti fokus, daya pikir panjang, dan kreativitas jadi pelan-pelan berkurang. Otak yang tiap hari dicekoki info receh terus-menerus, lama-lama bisa kelelahan. Makanya habis scrolling lama, kita suka ngerasa capek dan males untuk ngapa-ngapain padahal cuma duduk doang. Yang lebih bahaya lagi, konten yang tidak seharusnya dikonsumsi sama otak, dan hal-hal serba cepat itu bikin otak kita jadi terbiasa sama hal instan. Jadinya, pas harus fokus lama kayak belajar atau nonton video ini yang bahkan baru kalian buka, otak kalian jadi langsung gelisah dan susah buat bertahan fokus. Coba deh jujur, selama nonton video ini, udah berapa kali lu kepikiran pengen ngecek video di sebelah? Atau malah pikiran lu udah ngelantur kemana-mana? Kalau hal kayak gini terus dibiarin, pelan-pelan lu bakal ngerasa hidup lu mentok, gak berkembang, dan stuck di situ-situ aja. Dan inilah titik dimana hidup lu pelan-pelan bisa jadi rusak, bahkan jadi sampah. Kenapa? Karena waktu yang seharusnya bisa lu pakai buat hal-hal yang ningkatin kualitas hidup, malah lu tuker sama aktivitas yang ngerusak performa otak. Scrolling tanpa arah itu bukan cuma buang waktu, tapi juga secara gak sadar ngedowngrade kemampuan otak lu. Dan kalau otaknya turun, otomatis kualitas hidup juga ikut anjlok. Makanya penting banget buat sadar dan mulai sembuhin brain rot ini dari sekarang. Di video ini gue bakal kasih lu 3 cara yang gue sendiri udah terapin dari dulu, dan serius dampaknya gede banget buat hidup gue. Yuk kita mulai. Langkah pertama adalah meditasi. Gue tahu mungkin di pikiran lu meditasi itu kayak duduk bersila 2 jam, mata merem, diem kayak biksu di film-film kungfu. Tapi kenyataannya meditasi gak sesempit itu bro. Bahkan, hampir semua agama di dunia punya praktik meditasi dalam bentuk ibadah mereka. Cuma mereka mungkin gak nyebutnya meditasi. Nah, jenis meditasi yang gue maksud di sini adalah meditasi mindfulness. Ini tipe meditasi yang udah terbukti secara ilmiah paling besar manfaatnya buat otak. Dan yang paling gue rasain sendiri, ini beneran ngebantu ningkatin fokus dan kualitas belajar gue. Gue udah rutin meditasi sejak tahun lalu, dan jujur gue gak lebay, pikiran gue sekarang jauh lebih jernih, gak gampang ngalor ngidul dan lebih stabil. Enaknya meditasi itu fleksibel banget. Lu bisa lakuin di mana aja, kapan aja, bahkan tanpa posisi atau suasana yang ribet. Gak harus kayak biksu juga kok. Terus, apa sih sebenarnya meditasi mindfulness itu? Gue bakal jelasin pakai contoh biar lebih gampang dipahami. Sekarang, coba deh perhatikan. Pasti lu dengerin suara gue kan? Nah, pas lu lagi dengerin suara gue dengan penuh perhatian, berarti fokus lu sekarang lagi ada di satu hal, yaitu suara gue. Dan itulah bro, udah termasuk praktik meditasi mindfulness. Jadi mindfulness itu, kalau belakangan ini kamu ngerasa makin gampang terdistraksi, mulai sering lupa hal-hal kecil,
atau susah banget fokus waktu belajar atau kerja. Bisa jadi itu tanda-tanda otak kamu mulai lelah. Apalagi kalau tiap ada waktu kosong, refleksnya langsung buka HP dan scrolling medsos tanpa henti kayak autopilot aja gitu. Kalau udah kayak gitu terus-terusan, bisa-bisa performa otak kamu menurun, mikir jadi lemot, susah tenang, dan akhirnya susah berkembang juga. Nah, kondisi ini sering disebut brain rot atau pembusukan otak. Dan iya, ini nyata dan bisa ngaruh ke hidup kamu secara keseluruhan. Dan banyak orang tuh nggak sadar kalau brain rot ini pelan-pelan ngikis kemampuan fokus mereka. Padahal fokus itu pondasi utama keputusan dalam hidup. Dan yang lebih parahnya lagi, brain rot ini nyuri waktu hidup lu secara diam-diam, waktu yang harusnya bisa lu pakai buat berkembang malah habis buat scrolling yang gak ada ujungnya. Semakin lama lu biarin, semakin kuat cengkramannya. Kalau belakangan ini kamu ngerasa makin gampang terdistraksi, mulai sering lupa hal-hal kecil, atau susah banget fokus waktu belajar atau kerja, maka video ini emang gua bikin khusus buat lu. Karena sadar itu langkah pertama buat balikin lagi kendali hidupmu. Dan selamat datang di segmen Ruang Mindset. Ayo, langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, otak ibarat software utama manusia buat ngejalanin hidupnya. Seluruh aktivitas yang dilakukan selama ini semua karena kualitas performa otak lu. Tapi masalahnya, sekarang otak sering mengalami overstimulasi. Kenapa? Karena otak terlalu banyak mengonsumsi konten-konten pendek yang numpahin informasi yang banyak, cepat, tapi nggak penting. Akibatnya, kemampuan penting seperti fokus, daya pikir panjang, dan kreativitas jadi pelan-pelan berkurang. Otak yang tiap hari dicekoki info receh terus-menerus, lama-lama bisa kelelahan. Makanya habis scrolling lama, kita suka ngerasa capek dan males untuk ngapa-ngapain padahal cuma duduk doang. Yang lebih bahaya lagi, konten yang tidak seharusnya dikonsumsi sama otak, dan hal-hal serba cepat itu bikin otak kita jadi terbiasa sama hal instan. Jadinya, pas harus fokus lama kayak belajar atau nonton video ini yang bahkan baru kalian buka, otak kalian jadi langsung gelisah dan susah buat bertahan fokus. Coba deh jujur, selama nonton video ini, udah berapa kali lu kepikiran pengen ngecek video di sebelah? Atau malah pikiran lu udah ngelantur kemana-mana? Kalau hal kayak gini terus dibiarin, pelan-pelan lu bakal ngerasa hidup lu mentok, gak berkembang, dan stuck di situ-situ aja. Dan inilah titik di mana hidup lu pelan-pelan bisa jadi rusak, bahkan jadi sampah. Kenapa? Karena waktu yang seharusnya bisa lu pakai buat hal-hal yang ningkatin kualitas hidup, malah lu tuker sama aktivitas yang ngerusak performa otak. Scrolling tanpa arah itu bukan cuma buang waktu, tapi juga secara nggak sadar ngedowngrade kemampuan otak lu. Dan kalau otaknya turun, otomatis kualitas hidup juga ikut anjlok. Makanya penting banget buat sadar dan mulai sembuhin brain rot ini dari sekarang. Di video ini gue bakal kasih lu 3 cara yang gue sendiri udah terapin dari dulu, dan serius dampaknya gede banget buat hidup gue. Yuk kita mulai. Langkah pertama adalah meditasi. Gue tahu mungkin di pikiran lu meditasi itu kayak duduk bersila 2 jam, mata merem, diem kayak biksu di film-film kungfu. Tapi kenyataannya meditasi gak sesempit itu bro. Bahkan, hampir semua agama di dunia punya praktik meditasi dalam bentuk ibadah mereka. Cuma mereka mungkin gak nyebutnya meditasi. Nah, jenis meditasi yang gue maksud di sini adalah meditasi mindfulness. Ini tipe meditasi yang udah terbukti secara ilmiah paling besar manfaatnya buat otak. Dan yang paling gue rasain sendiri, ini beneran ngebantu ningkatin fokus dan kualitas belajar gue. Gue udah rutin meditasi sejak tahun lalu, dan jujur gue gak lebay, pikiran gue sekarang jauh lebih jernih, gak gampang ngalor ngidul dan lebih stabil. Enaknya meditasi itu fleksibel banget. Lu bisa lakuin di mana aja, kapan aja, bahkan tanpa posisi atau suasana yang ribet. Gak harus kayak biksu juga kok. Terus, apa sih sebenarnya meditasi mindfulness itu? Gue bakal jelasin pakai contoh biar lebih gampang dipahami. Sekarang, coba deh perhatikan. Pasti lu dengerin suara gue kan? Nah, pas lu lagi dengerin suara gue dengan penuh perhatian, berarti fokus lu sekarang lagi ada di satu hal, yaitu suara gue. Dan itulah bro, udah termasuk praktik meditasi mindfulness. Jadi mindfulness itu, kalau belakangan ini kamu ngerasa makin gampang terdistraksi, mulai sering lupa hal-hal kecil, atau susah banget fokus waktu belajar atau kerja, bisa jadi itu tanda-tanda otak kamu mulai lelah. Apalagi kalau tiap ada waktu kosong,
Refleksnya langsung buka HP dan scrolling medsos tanpa henti kayak autopilot aja gitu. Kalau udah kayak gitu terus-terusan, bisa-bisa performa otak kamu menurun, mikir jadi lemot, susah tenang, dan akhirnya susah berkembang juga. Nah, kondisi ini sering disebut brain rot atau pembusukan otak. Dan iya, ini nyata dan bisa ngaruh ke hidup kamu secara keseluruhan. Dan banyak orang tuh nggak sadar kalau brain rot ini pelan-pelan ngikis kemampuan fokus mereka. Padahal fokus itu pondasi utama keputusan dalam hidup. Dan yang lebih parahnya lagi, brain rot ini nyuri waktu hidup lu secara diam-diam, waktu yang harusnya bisa lu pakai buat berkembang malah habis buat scrolling yang gak ada ujungnya. Semakin lama lu biarin, semakin kuat cengkramannya. Kalau belakangan ini kamu ngerasa makin gampang terdistraksi, mulai sering lupa hal-hal kecil, atau susah banget fokus waktu belajar atau kerja, maka video ini emang gue bikin khusus buat lu. Karena sadar itu langkah pertama buat balikin lagi kendali hidupmu. Dan selamat datang di segmen Ruang Mindset. Ayo, langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, otak ibarat software utama manusia buat ngejalanin hidupnya. Seluruh aktivitas yang dilakukan selama ini semua, karena kualitas performa otak lu. Tapi masalahnya, sekarang otak sering mengalami overstimulasi. Kenapa? Karena otak terlalu banyak mengonsumsi konten-konten pendek yang numpahin informasi yang banyak, cepat, tapi nggak penting. Akibatnya, kemampuan penting seperti fokus, daya pikir panjang, dan kreativitas jadi pelan-pelan berkurang. Otak yang tiap hari dicekoki info receh terus-menerus, lama-lama bisa kelelahan. Makanya habis scrolling lama, kita suka ngerasa capek dan males untuk ngapa-ngapain padahal cuma duduk doang. Yang lebih bahaya lagi, konten yang tidak seharusnya dikonsumsi sama otak, dan hal-hal serba cepat itu bikin otak kita jadi terbiasa sama hal instan. Jadinya, pas harus fokus lama kayak belajar atau nonton video ini yang bahkan baru kalian buka, otak kalian jadi langsung gelisah dan susah buat bertahan fokus. Coba deh jujur, selama nonton video ini, udah berapa kali lu kepikiran pengen ngecek video di sebelah? Atau malah pikiran lu udah ngelantur kemana-mana? Kalau hal kayak gini terus dibiarin, pelan-pelan lu bakal ngerasa hidup lu mentok, gak berkembang, dan stuck di situ-situ aja. Dan inilah titik dimana hidup lu pelan-pelan bisa jadi rusak, bahkan jadi sampah. Kenapa? Karena waktu yang seharusnya bisa lu pakai buat hal-hal yang ningkatin kualitas hidup, malah lu tuker sama aktivitas yang ngerusak performa otak. Scrolling tanpa arah itu bukan cuma buang waktu, tapi juga secara nggak sadar ngedowngrade kemampuan otak lu. Dan kalau otaknya turun, otomatis kualitas hidup juga ikut anjlok. Makanya penting banget buat sadar dan mulai sembuhin brain rot ini dari sekarang. Di video ini gue bakal kasih lu 3 cara yang gue sendiri udah terapin dari dulu, dan serius dampaknya gede banget buat hidup gue. Yuk kita mulai. Langkah pertama adalah meditasi. Gue tahu, mungkin di pikiran lu meditasi itu kayak duduk bersila 2 jam, mata merem, diem kayak biksu di film-film kungfu. Tapi kenyataannya, meditasi gak sesempit itu bro. Bahkan, hampir semua agama di dunia punya praktik meditasi dalam bentuk ibadah mereka. Cuma mereka mungkin gak nyebutnya meditasi. Nah, jenis meditasi yang gue maksud di sini adalah meditasi mindfulness. Ini tipe meditasi yang udah terbukti secara ilmiah paling besar manfaatnya buat otak. Dan yang paling gue rasain sendiri, ini beneran ngebantu ningkatin fokus dan kualitas belajar gue. Gue udah rutin meditasi sejak tahun lalu, dan jujur gue gak lebay, pikiran gue sekarang jauh lebih jernih, gak gampang ngalor ngidul dan lebih stabil. Enaknya meditasi itu fleksibel banget. Lu bisa lakuin di mana aja, kapan aja, bahkan tanpa posisi atau suasana yang ribet. Gak harus kayak biksu juga kok. Terus, apa sih sebenarnya meditasi mindfulness itu? Gue bakal jelasin pakai contoh biar lebih gampang dipahami. Sekarang, coba deh perhatikan. Pasti lu dengerin suara gue kan? Nah, pas lu lagi dengerin suara gue dengan penuh perhatian, berarti fokus lu sekarang lagi ada di satu hal, yaitu suara gue. Dan itulah bro, udah termasuk praktik meditasi mindfulness. Jadi mindfulness itu, kalau belakangan ini kamu ngerasa makin gampang terdistraksi, mulai sering lupa hal-hal kecil, atau susah banget fokus waktu belajar atau kerja, bisa jadi itu tanda-tanda otak kamu mulai lelah. Apalagi kalau tiap ada waktu kosong, refleksnya langsung buka HP dan scrolling medsos tanpa henti kayak autopilot aja gitu.
Kalau udah kayak gitu terus-terusan, bisa-bisa performa otak kamu menurun, mikir jadi lemot, susah tenang, dan akhirnya susah berkembang juga. Nah, kondisi ini sering disebut brain rot atau pembusukan otak. Dan iya, ini nyata dan bisa ngaruh ke hidup kamu secara keseluruhan. Dan banyak orang tuh nggak sadar kalau brain rot ini pelan-pelan ngikis kemampuan fokus mereka. Padahal fokus itu pondasi utama keputusan dalam hidup. Dan yang lebih parahnya lagi, brain rot ini nyuri waktu hidup lu secara diam-diam, waktu yang harusnya bisa lu pakai buat berkembang malah habis buat scrolling yang gak ada ujungnya. Semakin lama lu biarin, semakin kuat cengkramannya. Kalau belakangan ini kamu ngerasa makin gampang terdistraksi, mulai sering lupa hal-hal kecil, atau susah banget fokus waktu belajar atau kerja, maka video ini emang gua bikin khusus buat lu. Karena sadar itu langkah pertama buat balikin lagi kendali hidupmu. Dan selamat datang di segmen Ruang Mindset. Ayo, langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, otak ibarat software utama manusia buat ngejalanin hidupnya. Seluruh aktivitas yang dilakukan selama ini semua, karena kualitas performa otak lu. Tapi masalahnya, sekarang otak sering mengalami overstimulasi. Kenapa? Karena otak terlalu banyak mengonsumsi konten-konten pendek yang numpahin informasi yang banyak, cepat, tapi nggak penting. Akibatnya, kemampuan penting seperti fokus, daya pikir panjang, dan kreativitas jadi pelan-pelan berkurang. Otak yang tiap hari dicekoki info receh terus-menerus, lama-lama bisa kelelahan. Makanya habis scrolling lama, kita suka ngerasa capek dan males untuk ngapa-ngapain padahal cuma duduk doang. Yang lebih bahaya lagi, konten yang tidak seharusnya dikonsumsi sama otak, dan hal-hal serba cepat itu bikin otak kita jadi terbiasa sama hal instan. Jadinya, pas harus fokus lama kayak belajar atau nonton video ini yang bahkan baru kalian buka, otak kalian jadi langsung gelisah dan susah buat bertahan fokus. Coba deh jujur, selama nonton video ini, udah berapa kali lu kepikiran pengen ngecek video di sebelah? Atau malah pikiran lu udah ngelantur kemana-mana? Kalau hal kayak gini terus dibiarin, pelan-pelan lu bakal ngerasa hidup lu mentok, gak berkembang, dan stuck di situ-situ aja. Dan inilah